Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdayani Tambunan. Saya merupakan mahasiswi di Universitas Terbuka, Prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum materi mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Jarak Jauh, yang terdiri dari sesi 1 hingga sesi 7, yang terdiri dari 10 modul. Masuklah kita pada sesi yang pertama, yaitu mengenai konsep dasar dan sejarah teknologi pendidikan. Secara singkat, teknologi pendidikan berawal dari media cetak dan radio pada tahun 1990-an. Kemudian berkembang pada teaching machine pada tahun 1960-an. Kemudian tahun ketiga, yaitu desain pembelajaran pada tahun 1970-an, hingga pada saat ini e-learning yang dimulai pada tahun 1990-an hingga saat ini. Yang kedua, mengenai konsep dan ciri pokok PJJ. Konsep dasar PJJ merupakan tentang pemisahan fisik, komunikasi via media, tatap muka sesekali, dan kemandirian peserta didik, serta memiliki 4 ciri pokok. Yang pertama, institusional, 2, keterpisahan geografis, 3, komunikasi interaktif, 4, terbentuknya komunitas belajar. Pada modul 3, mengenai materi mengapa kita PJJ sangat diperlukan. Alasan utamanya yaitu mengenai kendala geografis, waktu dan biaya, serta memberikan keadilan akses bagi daerah terpencil. Untuk faktor pendorongnya yaitu kemajuan teknologi komunikasi dan kebutuhan belajar orang dewasa, serta faktor penghambat yaitu tuntutan komitmen tinggi dan resistensi terhadap perubahan. Modul 4 mengenai variasi praktek dalam PJJ. Ini melalui pendekatan online learning, e-learning, blended learning, mobile learning, dan hybrid learning dengan menggunakan istilah penting seperti pendidikan terbuka atau biasanya PJJ atau tatap muka, kemudian modus tunggal versus rangkap, kemudian proporsi pembelajaran atau mandiri versus tutorial. Pada modul 5, fungsi TechPen dan karakteristik bahan ajar. Ini mengenai pendekatan sistem, yaitu analisis kebutuhan, desain, evaluasi, serta revisi. Sedangkan karakter bahan PJJ ini terdiri dari 4. Yang pertama, self-instructional, self-explanatory, self-paced, multimedia, dan interaktif. Modul 6 hingga 7 mengenai manajemen dan fungsi makro-mikro pada PJJ. Manajemen PJJ yaitu harus kompleks yang melibatkan media, tutor, administrasi, penilaian, logistik, bahan ajar. Fungsi teknologi pendidikan makro yaitu pemecahan masalah pendidikan secara luas atau sistematik. Mikro yaitu pemecahan masalah belajar mengajar secara spesifik. Modul 8 mengenai sistem peluncuran PJJ yaitu mengenai konteks revolusi industri 4.0 yang mendorong sistem peluncuran digital untuk aspek kognitif. Dan model peluncurannya terdiri dari 4 model. Yang pertama, konvensional, standalone, berbasis internet, dan blended learning. Modul ke-9 mengenai bahan pembelajaran dan penilaian yang terdiri dari 3 komponen bahan, yaitu materi untuk siswa dan guru, panduan siswa atau juknis, 3 pedoman pengajar, serta prinsip penilaian harus memiliki validitas, reliabilitas, usability. Modul 10 mengenai sistem integral PJJ, di mana posisi ini bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Pada modul PJJ yaitu bukan hanya sekedar metode, tetapi sistem yang terdiri dari subsistem yang saling berkaitan, seperti perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Demikianlah hasil rangkuman materi pembelajaran dari PJJ, teknologi pendidikan dalam PJJ. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.